Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Oke guys, karena kita bakal keluar rumah, jadi kita harus tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Jadi kita harus menggunakan masker. Dan gak ketinggalan juga kita harus membawa hand sanitizer dan juga dipakai ya, jangan cuma dibawa. Terus ikutin aku ya guys. Jadi sekarang aku lagi siap-siap ini mau naik motor ke tempat wisata seni. Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Oke, tetap di channel aku. Jadi aku ini pakai sarung tangan dulu dan siap-siap pakai helm karena ini untuk keselamatan. Jadi taati protokol kesehatan dan jaga keselamatan. Seperti kata Pidi Baik, Bandung dilahirkan saat Tuhan sedang tersenyum. Dan memang Bandung terus selalu membuat kita nyaman berada di dalamnya. Setelah menerjang dari Cilenyi ke Dago, akhirnya Halo guys, akhirnya aku udah sampai di Selasar Senario. Langsung aja ikutin aku ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, ini kita harus membayar tiket terlebih dahulu dan tetap jaga jarak serta tetap jaga protokol kesehatan. Oh ya, akhirnya aku dapat tiket dan langsung aja kita masuk. Nah, jadi guys, di Selasar Sunario ini itu terdapat beberapa pameran dan setiap pamerannya pasti disuguhkan dengan tempat mencuci tangan. Jadi kita harus cuci tangan dulu ya. Nah, yang pertama kita ada di pameran berburu dan berguru. Langsung aja kita masuk. Nah guys, jadi di pameran berburu dan berguru ini menceritakan perjalanan Yori Antar dan rumah asuh. Yori Antar ini mendirikan rumah asuh pada tahun 2008. Dan ketika kerja yayasan ini atau ketika sedang dibangun, ini mulai terus memperlihatkan hasil nyatanya. Tidak lagi ia dikenal sebagai seorang arsitek saja, Yori Antar pun dikenal dengan kerja-kerja atau menyelamatkan hasanah arsitektur Nusantara. Nah, tapi kerja rumah asuh ini memang tidak lazim. Penyebutan preservasi atau penyelamatan tidak tepat benar sebab menyiratkan bahwa mereka yang dipreservasi atau diselamatkan adalah mereka yang tidak berdaya. Namun, kerja rumah asuh justru dimulai dengan pengakuan bahwa ada kekayaan pemikiran yang berharga dan perlu dilanjutkan keberadaannya. Itulah kekayaan arsitektur Nusantara. Pameran ini berusaha untuk mengupas hasil kerja rumah asuh selama 13 tahun masa berdirinya. Dokumentasi yang dibuka, penjelasan tipe proyek yang mereka kerjakan, serta tiap individu yang berada di balik kerja rumah asuh dapat kita temukan yang tercetak di antara materi pameran ini. Setelah dari pameran yang pertama, kita lanjut ke pameran kedua. Ayo. Nah guys, jadi pameran ini tidak semuanya saling berdekatan dan dalam satu ruangan. Jadi di pameran satu ke pameran selanjutnya kita harus berjalan yang disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Oke guys, kita sudah sampai di pameran yang kedua, ada Equilibrium. Ini karya pikiran Rita Widagdo. Langsung aja kita masuk. Nah guys, sejak tinggal di Indonesia, Rita Widagdo telah menciptakan lebih dari 50 patung monumental di seluruh penjuru negeri. Wow, luar biasa sekali ya. Karya monumentalnya berawal pada 1972 ketika ia memenangkan kompetensi desain monumen di Jakarta melalui karyanya yaitu Dinamika Dalam Gerak. Nah, tahun berikutnya ia menciptakan karya yang baru lagi, karya monumentalnya lainnya untuk gelanggang remaja Jakarta. Sejak itu ia terus mengembangkan berbagai patung monumental termasuk di pabrik pupuk milik negara, Pusri di Palembang dan ASEAN Aceh, Fertilizer di Aceh.
Nah guys, keterlibatan beliau dalam proyek monumental merefleksikan iklim sosial budaya Indonesia dari tahun 1970-an hingga awal 1990-an. Nah sebelum dilanjut guys, jadi ini pameran Equilibrium ini ada di 2 ruang. Ada ruang A yang tadi dan sekarang kita ke ruang B. Nah kita sudah sampai di ruang B. Nah, dilanjut mengenai keterlibatan beliau, ini selama dekade tersebut Indonesia mengalami industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berbagai gedung komersial, perkantoran, dan gedung pemerintahan dibangun dan seiring dengan itu muncul kebutuhan elemen artistik untuk menandai perkembangan pembangunan. Sedangkan bagi Rita, karya-karya monumental ini adalah caranya untuk mendekatkan seni dengan publik. Beliau juga menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai proyek tersebut untuk mengajar mata kuliah seni monumental di Institut Teknologi Bandung. Nah guys, pada dasarnya karya-karya Rita adalah upaya mewujudkan kualitas-kualitas tak kasat mata yang didapatnya dalam proses berkarya. Nah lanjut ke pameran ketiga. Nah kita ada di pameran ketiga, ini ada di Balai Tonggo. Nah guys, jadi di pameran ketiga ini adalah pameran fotografi abstrak dari gabungan seniman Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Amerika Serikat. Dengan menampilkan representasi kehidupan laksana mesin di era industri saat ini dalam bentuk pertanyaan dan kritik abstraksi visual. Para seniman diajak untuk lebih banyak bereksperimen tanpa batasan teknis. Dalam kata lain, para seniman justru memanfaatkan representasi konvensional dalam menghasilkan karya fotografi. Nah guys, esensi dari pameran ini adalah lahirnya berbagai pendekatan kreatif yang mengadopsi teknik instrumental atau eksperimen selama proses berkarya. Tentunya tantangan fotografi pun bukan lagi untuk mendapatkan di dunia seni rupa saja, tapi mencapai ideolek dari eksperimen teknis dan material serta kepekaan estetis melalui berbagai pendekatan. Dari gaya tradisional sampai berteknologi maju. Oke guys, sekian vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!